إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan senantiasa memanfaatkan semua apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita dengan cara mentaati Allah, dengan cara menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berupaya untuk meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Inilah kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua pada hari ini, dan semua nikmat-nikmat Allah itu Allah sempurnakan semuanya kepada kita pada hari ini. Allah memberikan kita mata, Allah sempurnakan nikmat itu dengan penglihatan yang jelas. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kaki, maka Allah sempurnakan nikmat itu dengan diberikannya kita kemampuan untuk berjalan. Maka kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, jangan heran kalau seandainya di tengah-tengah keadaan kita saat ini, mungkin saat ini kita sudah berada di masjid yang sama-sama kita cintai ini, tetapi di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang saat ini mungkin ia belum bisa untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam uzur, dengan berbagai macam alasan. Ada yang mungkin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mereka diberikan Allah kenikmatan berupa kesehatan, namun dirinya tidak memiliki kesempatan untuk bisa meluangkan waktunya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mereka memiliki keinginan yang kuat, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada mereka berupa penyakit, sehingga mereka tidak bisa hadir bersama-sama dengan kita pada saat ini. Maka kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, beda halnya dengan diri kita saat ini. Dari berbagai macam daerah manapun kita, dari berbagai macam alamat dimanapun kita berada, kita berupaya, berusaha kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah untuk bisa hadir, memaksa diri kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, tidak ada nikmat yang paling agung,
Tidak ada nikmat yang paling mulia yang diberikan Allah kepada seorang hamba, melainkan seorang hamba tersebut diberikan Allah kelunakan hatinya untuk selalu senantiasa memanfaatkan setiap potensi yang ada pada dirinya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah saat ini ia menjadi orang yang kaya, maka dengan kekayaannya itu ia mampu untuk mendapatkan ridha dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah saat ini dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amanah berupa jabatan, maka dengan jabatan tersebut ia mampu menegakkan agama Allah. Dan kalaulah saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan dirinya berupa kemiskinan, maka dengan kemiskinan itu ia mampu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meraih pahala yang sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam nyatakan, ajaban li amril mukmin. Sungguh ajaib keadaan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ia diberikan nikmat, maka ia bersabar, maka ia bersyukur dengan nikmat tersebut kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dan ia mampu memanfaatkan semua potensi nikmat tersebut untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ia diberikan berupa musibah, maka kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, orang beriman tersebut akan bersabar. Sabar itu baik untuk dirinya, dan dengan bersabar itu ia akan mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Maka kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, tidak ada alasan bagi kita seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun keadaan kita saat ini, untuk lalai, untuk tidak mau taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya semua kegiatan, hakikatnya semua perbuatan yang kita lakukan adalah semata-mata niatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah bukan hanya sifatnya sholat saja secara vertikal, atau membayar zakat, atau kita berpuasa, tidak. Akan tetapi seluruh sendi-sendi kehidupan kita ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam itu sudah sempurna aku ajarkan, mulai dari yang terkecil. Apa itu yang terkecil? Kita beristinja. Masuk ke dalam WC kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Masuk ke dalam WC itu juga bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita mencontoh bagaimana caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristinja dengan baik. Maka kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah kali ini, saya selaku khatib ingin mengajak kepada jamaah sekalian, mari kita selalu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan semua potensi yang ada pada diri kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan bertakwa inilah menjadikan kita hamba Allah yang berbahagia. Karena kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an Allah nyatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepadaku, kata Allah, maka niscaya aku akan memberikan jalan keluar, solusi bagi setiap problematika kehidupan yang dihadapi oleh manusia. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah juga memberikan rizki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka oleh manusia itu sendiri. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di dalam agama kita, agama Islam, tanggal merupakan salah satu hal yang terpenting. Maka kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, tanggal juga berhubungan erat dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, ia diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa lebih kurang 3 hari dalam 1 bulan. Maka kita kenal kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid ini puasa 3 hari setiap bulan. Maka kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, hitungannya bukan 13, 14, 15 kalender Masehi, tetapi hitungannya adalah 13, 14 dan 15 kalendernya Hijriah. Maka barang siapa yang berpuasa pada tanggal 13, 14, 15 di bulan Masehi,
maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun juga sebaliknya kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ibadah wajib. Ada ibadah wajib yang kita kenal kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, yakni puasa di bulan suci Ramadan. Maka kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kurang lebih 30 hari kita berpuasa di bulan Ramadan. Itu semua kaum muslimin mengacu kepada kalender Hijriah. Tidak bisa kita mengacu kepada kalender Masehi. Artinya kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, semua agama itu punya penanggalan mereka masing-masing. Baik itu agama Islam, ataukah ia agama Nasrani, ataukah ia agama Buddha, mereka semua memiliki penanggalan-penanggalan mereka masing-masing. Maka kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di dalam agama kita, penanggalan ini kaum muslimin erat kaitannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kaum muslimin kita membayar zakat mal. Zakat mal ini kaum muslimin haulnya itu 1 tahun. 1 tahunnya itu hitungannya adalah kalender Hijriah. Maka barang siapa yang membayarnya dikurang daripada haulnya, maka itu bukan dinamakan zakat mal, akan tetapi itu hanya sekedar sedekah ataupun infak biasa. Maka kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, saat ini kita heran kaum muslimin, banyak sekali orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tidak perhatian dengan hal ini. Justru malah sebaliknya kaum muslimin mereka menganggap remeh. Padahal kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, tanggal ini adalah bagian terpenting di dalam agama kita. Maka kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, orang-orang Nasrani itu mereka memiliki kalender yang dipakai oleh kita saat ini adalah kalender Masehi. Maka kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, tanggal 1 Januari merupakan hari rayanya orang-orang Nasrani. Mereka kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah beribadah sesuai dengan kepercayaan mereka. Mulai dari tanggal 25 Desember sampai dengan 1 Januari. Mereka beribadah sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing. Karena setiap tanggal 25 Desember dan tanggal 1 Januari, mereka memiliki hari raya mereka masing-masing. Maka kita kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang beriman kepada Allah? Maka kaum muslimin kita sudah diajarkan oleh agama kita untuk tidak saling mengganggu, untuk selalu senantiasa kita menghormati antara satu dengan yang lainnya. Tidak boleh kita mengganggu agama orang lain atau memaksakan agama kita kepada orang lain. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan bagi orang untuk memeluk agama Islam. Berdosa bagi kita kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah kalau seandainya kita mengganggu orang-orang dari agama lain untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan mereka. Maka kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, jangan pernah kita rusak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah betul-betul diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kita bukan tidak punya yang namanya malam kemuliaan kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Justru kita lebih banyak malam kemuliaannya. Bayangkan saja kaum muslimin 30 hari di bulan suci Ramadan itu adalah malam mulia. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan, maka kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan itu ada yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, di mana malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana yang telah kita ketahui kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lantas untuk apa kita berbondong-bondong menghadiri kegiatan-kegiatan yang notabene-nya bukan daripada ajaran agama kita? Kita ikut beryuforia belaka. Kita ikut kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah parade mereka. Mulai dari sini sampai ke tempat-tempat umum lainnya, kita berkendara dengan memiliki kendaraan kita masing-masing untuk memeriahkan menyambut datangnya tahun baru Masehi. Maka kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, tidak ada ajaran seperti ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru malah sebaliknya kaum muslimin. Tak kala kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Rasulullah melihat orang-orang di luar agama Islam itu melaksanakan satu ibadah, maka mereka menyelisihi daripada ibadah yang dilakukan oleh orang-orang di luar agama Islam itu sendiri. Contohnya kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah,
memakai jenggot. Jenggot ini kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Rasulullah melihat bagaimana orang-orang Yahudi memanjangkan jenggotnya, kemudian mereka memanjangkan kumisnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi mereka. Bagaimana cara menyelisihinya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memelihara jenggotnya, kemudian memotong daripada kumisnya. Begitu juga sebaliknya, banyak kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam, kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kemudian diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana cara kita, sikap kita tak kala kita menyelisihi orang-orang yang merayakan yang namanya hari lebaran mereka. Orang yang merayakan hari lebaran itu identik dengan kebahagiaan kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mereka berjaga, tidak tertidur semalaman untuk beribadah kepada Tuhan mereka. Maka lantas apa yang harus kita lakukan kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah? Maka tidak ada kata lain kecuali kita tidur saja di rumah kita. Kita beribadah dengan saudara-saudara, dengan keluarga kita sendiri kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita ambil setelah selesai melaksanakan ibadah salat Isya berjamaah di masjid, setelah itu kita pulang, kemudian kita tidur. Tidur dan kita bangunnya pada sepertiga malam untuk melaksanakan ibadah salat tahajud. Dan ini yang ironisnya kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, banyak mereka yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangankan salat tahajud, salat wajib, salat subuh di masjidnya sendiri ia tidak lakukan. Lantaran kenapa? Lantaran mereka kesiangan karena menikmati yang namanya malam pergantian tahun. Padahal malam pergantian tahun mereka itu bukanlah pada malam tanggal 1 Januari, tetapi malam pergantian tahun dalam kalendernya Islam itu pada saat waktu maghrib, dan itu adalah pada tanggal 1 Muharram. Inilah kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, hati-hati ketika kita melaksanakan satu kegiatan yang notabene-nya kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah boleh jadi bisa merusak akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah kita hanyut dengan berbagai gema gempita daripada euforia orang-orang yang merayakan yang namanya pergantian tahun, tetapi kita sendiri tidak mengetahui apa daripada perayaan itu sendiri, sehingga kita ikut-ikutan saja, sehingga kita lata. Ada yang melaksanakan hal-hal yang terkadang, maaf kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Aqulu qawli hadza fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada salah satu hadis kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah yang mungkin bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, jangan pernah kita kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah mengikuti satu kaum. Karena tak kala kita mengikuti satu kaum, Allah akan bangkitkan bersama dengan kaum itu sendiri. Maka kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita tidak tahu maut itu kapan datangnya pada diri kita. Entahkah kita pada saat kita duduk-duduk, ataukah kita pada saat berdiri. Tidak tahu kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tidak ada yang tahu dengan kematian seorang manusia. Maka dari itu kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, manfaatkan semua potensi waktu yang Allah berikan kepada kita ini dengan hati-hati. Jangan sampai ketika kita sedang bergembira, malaikat maut mencabut nyawa kita, padahal kita sedang merayakan yang namanya perayaan orang-orang yang bukan dari ajaran agama kita. Maka Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan kita bersama dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka dari itu kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, pelajari agama kita dengan sebaik-baiknya,
Maka di dalam Al-Quran tidak nyatakan kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, masuklah kalian ke dalam agama Islam itu secara kafah, secara menyeluruh. Bukan hanya sekedar kita melaksanakan kewajiban kita, tetapi kita mempelajari dengan sebaik-baiknya agama kita. Karena hakikatnya kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, orang yang berbahagia itu adalah mereka yang faqih terhadap agamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita selalu kekuatan, kemudahan di dalam mengamalkan setiap sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah untuk selalu senantiasa berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kehidupan singkat ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.